POPM kirim surat ke Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Ini isinya. Kami akan menyampaikan surat secara terbuka kepada pemerintah Republik Indonesia ditujukan kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, surat pernyataan saya akan berikan untuk Tuan juru bicara bisa dapat menyampaikan. Waktu dan tempat saya berikan. Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPPP, Komando Markas Pusat. Surat terbuka. Yang terhormat Tuan Presiden Republik Indonesia. Kami, pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, APR, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Seusai kami melakukan serangan terhadap musuh kami, teroris, NKRI, TNI, kami berhasil menembak satu mobil Hilux dengan 5 orang korban. Kami tembak mati 2 orang di tempat dan 3 orang terluka. Itu luka kritis. Itu kami yang lakukan. Untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya. Saya sampaikan kalau dia berani gerak meja, kita harus hancurkan meja. Ya. Saya sampaikan. Ya. Saya sudah perintahkan segera merawat. Ya. Juga untuk anggota kita yang dalam keadaan luka-luka. Ya. Dan juga mengevakuasi yang gugur. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan Bapak Bupati di sana, dan Bapak Bupati saat ini sudah di TKP. Dia juga barusan telepon ke saya. Ada Undang-Undang Otsus di era reformasi ini, dan Undang-Undang Otsus kalau diselidiki lagi lebih dalam sudah mengakomodir, berupaya untuk menyelesaikan keempat akar konflik Papua tadi. Jadi terkait dengan status sejarah yang berbeda perspektif ini sudah diusulkan misalnya pembentukan KKR. Nah, kemudian terkait dengan pelanggaran HAM juga di dalam Undang-Undang Otsus ada amanah pembentukan KKR gitu ya. Kemudian terkait kegagalan pembangunan kita lihat banyak pasal di dalam Undang-Undang Otsus membahas tentang itu. Dan yang keempat terkait dengan diskriminasi dan marginalisasi juga sudah diakomodir di dalam Undang-Undang Otsus. Rahma juga tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personel pun kita tetap akan layani. Dan Anda sudah kirim berapa personel, itu tidak akan keluar di Simal dan di bumi pertengahan ini, tidak akan keluar. Dan ada hari ini melepaskan dari Kabupaten 2 dilepas TNI Polri 2 Piber yang sudah dilepas lewat Ampera. Berapa hari yang lalu saya berkomunikasi dengan pasukan kami di lapangan dan kami sudah mengumumkan lewat video bahwa kami menolak tim investigasi bentukan MAP. Mari kita membangun. Sudah terlalu korban. Masyarakat, TNI, Polri, gugur di sini, meninggal di sini. Tadi disampaikan oleh Bapak Bupati, terlalu banyak darah bertumpah darah di Tinggi Nambut ini. Mari kita stop, mari kita hentikan. Konflik adu domba, kita berkelahi, berperang, hentikan, stop. Karena kita semua anak bangsa. Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Igusti Putudani Nugraha Karya SE, dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet, Distrik Beuga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Minggu sore. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI Igusti Putudani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima POPM kirim surat ke Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin. Ini isinya.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Selasa 28/6/2022. Dalam surat itu, TPNPB OPM mendesak Jokowi Ma'ruf untuk segera menghentikan rencana pemekaran wilayah di Papua melalui Undang-Undang Otonomi Khusus. Kami, TPNPB OPM, bersama seluruh rakyat bangsa Papua Barat tidak meminta otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) karena Otsus dan DOB akan menjadi malapetaka dan bencana yang dapat mengancam eksistensi dan nyawa manusia dari bangsa Papua Barat. Tulis Panglima Komando Daerah Pertahanan 3 TPNPB OPM Jack Milian Kemong, Selasa 28/6/2022. Mereka juga meminta kepada kepala daerah di Papua agar tidak mengikuti kemauan pemerintah pusat yang ingin melakukan pemekaran wilayah di bumi cendrawasih. Stop menjadi budak Jakarta demi rakus jabatan bupati dan gubernur. Stop menjual negeri dan tanah air bangsa Papua. Stop memperpanjang penderitaan rakyat bangsa Papua Barat. Tegasnya, kami TPNPB OPM bersama seluruh rakyat Papua Barat bersatu dan menyatakan sikap untuk memilih menentukan nasib sendiri di atas tanah Papua. Sambung Milians. Diketahui, Indonesia akan memiliki 3 provinsi baru yang berada di ujung timur. Oleh karena itu, nantinya akan ada sebanyak 37 provinsi di tanah air. Regulasi rencana penambahan provinsi telah dimuat dalam rancangan Undang-Undang RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. RUU ini sudah disahkan oleh Badan Legislasi (Balik) DPR RI pada rapat pleno yang dilaksanakan hari Rabu, tanggal 6 bulan 4 2022. Seluruh fraksi dalam rapat pleno itu sepakat dengan RUU tentang 3 provinsi tersebut. Sementara Majelis Rakyat Papua Tengah mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua UU Otsus Papua ke MK dengan nomor perkara 47-PUU-XIS-2021. NRP menilai norma dalam ketentuan pasal 6 ayat 2, pasal 6A, pasal 28, pasal 38, pasal 59 ayat 3, pasal 68A, pasal 76 dan pasal 77 UU Otsus Papua melanggar hak konstitusional mereka sebagai orang asli Papua (OAP). Oksibil Papua, kelompok teroris OPM Papua dilaporkan melakukan penyerangan terhadap pos Ramil Kwirok Satgas Kodim Yoni VR 431-SSP pada hari Rabu 29 bulan 6 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang personel TNI bernama Prada Beril Kholif Al-Rohman, anggota Peleton 3 Kipan A Yonif VR 431-SSP gugur dalam tugas. Prada Beril meninggalkan dunia setelah terkena tembakan di bagian paha hingga kehabisan darah. Benar
pada hari Rabu tanggal 29 bulan 6 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Timur bertempat di distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang telah terjadi penembakan oleh KST ngelamun Kupel yang diduga dilakukan oleh kelompok Lamek Apleki Taplo terhadap Pos Ramil Kiwiro Satgas Kodim Unit PR PT 31 SSP mengakibatkan satu personel AN Brada Beril Kholib Ar-Rahman meninggal dunia. Jelas Kapendam Cendrawasih Letkol Kaf Herman Taryaman almarhum Brada Beril Kholib Ar-Rahman diketahui berasal dari Kediri, Jawa Timur. Hingga kini aparat masih dalam dilakukan pendalaman atas kejadian tersebut. Korban pun belum dievakuasi karena kendala komunikasi. Rencana evakuasi melihat perkembangan situasi dan akan disampaikan setelah ada kepastian kapan dan di mana evakuasi akan dilakukan, ungkap Kapendam.